scorecard. Jadi balance scorecard adalah alat atau tools untuk mengukur kinerja perusahaan. Apa saja yang diukur? Pertama adalah dari customer perspective, cara pandang customer. Kemudian yang kedua adalah internal process perspective. Kemudian yang ketiga adalah financial perspective. Dan yang terakhir adalah learning and growth perspective. Jadi ada 4 sudut pandang untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari customer, internal process, finansial, dan terakhir adalah learning and growth. Kita masuk ke definisi dari balance scorecard. Ide tentang balance scorecard atau biasa disingkat sebagai BSC pertama kali dipublikasikan dalam artikel Robert S. Kaplan dan David P. Norton di Harvard Business Review tahun 1992. Dalam sebuah artikel berjudul Balance Scorecard, Measure That Drive Performance. BSC dikembangkan sebagai sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan para eksekutif atau top manajemen memandang perusahaan dari perspektif secara simultan dan komprehensif. Nah, di sini adalah 4 cara pandang dari balance scorecard management control system. Comprehensive approach to improving implementation balance scorecard. Ada 4. Yang pertama adalah financial measure, yaitu bagaimana mengukur kinerja finansial dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah customer measure, yaitu bagaimana mengukur kinerja perusahaan dari sudut pandang konsumen. Kemudian yang ketiga adalah internal business process measure, yaitu bagaimana cara mengukur kinerja perusahaan dari internal bisnis atau proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah learning and growth measure, atau bagaimana mengukur kinerja perusahaan dari sustainability atau keberlanjutan dari perusahaan tersebut dari mekanisme belajar dan berkembang, atau biasa disebut sebagai learning and growth measures. Ada juga yang menyampaikan sebagai learning and innovation measure. Jadi 4 measure atau ukuran-ukuran inilah yang dipakai untuk menilai efektif tidaknya kinerja perusahaan, baik secara finansial, secara market share, kemudian secara operasional atau operation, dan yang terakhir adalah keberlangsungan usaha. Kita bahas poin yang pertama, yaitu financial perspective atau perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Jadi, aspek penting dari unsur finansial adalah mengenai kinerja keuangan. Apakah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai perbaikan atau tindak lanjut bisa memberikan profitabilitas bagi perusahaan. Itulah yang diukur dari financial perspective. Kemudian, sasaran-sasaran dibedakan pada masing-masing tahap siklus bisnis. Jadi ukuran-ukuran dari balance scorecard atau perusahaan mengenai financial perspective itu menjadi beberapa step. Step yang pertama adalah growth atau pertumbuhan. Menekankan pada pertumbuhan penjualan di dalam pasar baru dan konsumen baru dan atau dari produk atau jasa baru. Jadi fokus di growth ini adalah pertumbuhan sales. Apakah ada pertumbuhan? Misalnya di tahun ini revenue sales sebesar 10 miliar. Apakah di tahun berikutnya akan menurun di bawah 10 miliar, stagnan, atau bahkan bisa tumbuh atau growth misalnya menjadi 12 miliar atau tumbuh 20%. Nah, indikatornya dari mana? Pertama, apakah ada penambahan market share baru atau pasar baru? Misalnya di account itu sudah terdaftar 1.000 konsumen, kemudian ada penambahan account-account baru.
Jadi bertambahlah misalnya menjadi 1.200 konsumen. Nah, 200 konsumen itulah yang diukur berapa penambahan konsumen baru. Kemudian yang berikutnya adalah produk dan jasa baru, apakah ada yang di-launching terkait dengan pertumbuhan dari sisi revenue atau sales. Apakah ada produk-produk baru, itu ada target tertentu, misalnya targetnya setiap bulan meluncurkan satu produk baru. Jadi total setahun misalnya 12 produk baru. Itu menjadi ukuran kesuksesan untuk penambahan dari revenue perusahaan tersebut. Berikutnya, sasaran-sasaran dibedakan. Yang pertama adalah tadi dari sisi growth atau pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sustain stage, bertahan. Kalau tadi bertumbuh, yang ini bertahan. Poin pertama adalah diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Jadi bertahan itu ukurannya adalah ada investasi, berapa lama investasi ini bisa dikembalikan, atau biasa kita kenal sebagai return on investment. Tercapai nggak? Misalnya tadi untuk membuat produk baru, diperlukan penambahan pabrik baru. Misalnya nilai investasinya sebesar 100 miliar. Nah, investasi pabrik baru ini akan bisa kembali dalam waktu berapa lama. Itu menjadi ukuran perusahaan tersebut dapat bertahan. Kemudian berikutnya, perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar ada dan mengembangkan. Jadi pangsa pasar misalnya terkait produk handphone, sekarang yang menguasai misalnya Samsung sekian persen, kemudian produk X menguasai pangsa pasar dari total 100%, hanya menguasai misalnya hanya 15% dari total market yang ada. Nah, ini akan menjadi ukuran apakah di tahun depan akan bertambah market share-nya menjadi 20% misalnya, atau stagnan tetap di angka 15%, atau bahkan mungkin turun atau decline hanya misalnya tinggal 5%. Ini menjadi salah satu ukuran apakah perusahaan itu dapat survive atau tidak. Dilihat dari mempertahankan market share dari produk tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga terkait dengan financial perspektif. Yang pertama tadi kita garis bawahi adalah growth atau pertumbuhan. Yang kedua adalah survive atau bertahan. Kemudian yang ketiga adalah harvesting, panen. Apa indikator dari harvest ini? Yang pertama adalah perusahaan tidak melakukan investasi lebih jauh, kecuali hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas. Jadi pada tahun itu, perusahaan tidak melakukan investasi hanya sebatas maintain. Biaya overhead, cost yang keluar hanya maintain, bukan merupakan biaya capital expenditure atau CAPEX. Lebih cenderung ke OPEX atau operational expense. Karena proses operasionalnya sudah berjalan dengan baik, sehingga perusahaan tetap profitabilitasnya tinggi, walaupun tanpa adanya investasi baru. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah memaksimalkan arus kas. Jadi cash flow-nya itu tetap dalam kondisi yang positif, bisa mengenerate revenue, kemudian operasional tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya adalah lanjutan dari harvest. Revenue growth. Jadi harvest ini perlu juga bukan sekedar survive, perlu juga pertumbuhan atau revenue growth. Penawaran value added yang tinggi dan harga baru. Jadi berapa nilai value added atau nilai tambah yang dihasilkan dari produk yang ada atau mungkin produk yang baru. Kemudian cost reduction atau productivity improvement. Jadi seberapa besar biaya-biaya yang bisa dihemat atau cost reduction, dan seberapa jauh improvement produktivitas, baik produktivitas sumber daya manusia, produktivitas sumber daya mesin, atau mungkin produktivitas sumber daya modal. Bisa juga meningkatnya produktivitas sumber daya metode-metode strategi dalam melaksanakan bisnis.
Yang terakhir adalah asset utilization, menggunakan resource yang langka secara efisien. Artinya aset yang sudah diinvestasikan, dioptimalkan utilisasinya jangan sampai menganggur. Jadi aset-aset itu seharusnya bisa mengenerate revenue. Kalau aset tidak bisa mengenerate revenue, berarti asetnya tidak produktif. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas aset? Itu adalah 3 poin tambahan terkait dengan financial perspective, di mana poin yang pertama adalah tadi growth, yang kedua adalah sustain atau survive, kemudian yang ketiga adalah harvest atau panen. Di sini adalah contoh balance scorecard dari sudut pandang finansial atau financial